Halo semua, apa kabar? Kali ini saya kedatangan motor lain ya. Ini Xeon juga, tapi bukan motor saya. Ini adalah motor Xeon yang teman saya beli bekas ya. Harganya di atas 7, di bawah 8. Ya, untuk kondisinya menurut saya lumayan fair lah. Bodi-bodinya masih utuh, baret-baret ya wajar. Cuma namanya motor bekas ya pasti ada minusnya yang tentu saja bisa diperbaiki. Kalau di motor ini, pertama dia speedometernya nggak jalan, lalu kemudian klaksonnya kadang jalan kadang enggak. Nah ini lagi nggak jalan nih, mudah-mudahan cuman kotor di dalam aja. Lalu yang ketiga, ada suara berisik dari sini nih dari sini. Kayaknya sih dari sini ya. Ya ini juga videonya udah pernah saya bikinkan. Nanti kita eksekusi. Lalu oh ya ini untuk masalah Xeon, di video saya yang soal kekurangan kelebihan ya, saya lupa nyebutin ini nih. Nah, joknya Xeon itu banyak yang patah ya. Mungkin karena joknya terlalu empuk kali. Jadi mungkin, atau mungkin ini bahannya terlalu lentur jadi empuk, malah jadi gampang patah gitu. Itu masalahnya. Lalu kita juga akan setting spion. Ini menurut saya ini kurang pas settingan spionnya. Nanti saya tunjukin gimana caranya teman-teman untuk nyeting spion yang enak dilihat. Jadi nggak asal pasang ya spion juga. Oh ya, yang masalah speedometer ini anehnya kayak gini. Biasanya kalau speedometer kita nggak jalan setelah 5 kilo atau lebih itu engine check nyala ya. Lalu kalau motornya kita matiin, engine checknya keluar kode 23 kalau nggak salah. Nah ini nggak jalan, si lampunya nggak nyala. Mungkin lampunya putus atau sengaja diputusin kali ya. Orangnya males lihat lampunya nyala terus. Overall sih kondisinya masih sangat bagus. Ban masih lumayan tebal. Shock nggak ada yang baret dan nggak ada yang bocor. Dipakai jalan juga nggak goyang ya. Ya tandanya engine mounting dan bos armnya masih bagus. Suara mesinnya nggak ada yang aneh-aneh, masih oke. Dan ini kompresi mesinnya bagus. Oh ya, cara ngetes kompresi ini sebenarnya gampang ya. Kita tinggal tutup aja knalpotnya. Nah, mesinnya mati, berarti kompresi di dalam masih bagus, ring seher dan lain-lainnya masih oke. Nah, setelah kita bongkar, ternyata dia pakai klakson 2 ya. Kayaknya sih masalahnya di sini nih, di relay. Tapi ya untuk memastikan nanti kita cek dulu. Dan ini nggak pakai soket-soket yang proper ya, cuma dililit-lilit aja kayak gini. Mungkin masalah sambungan. Kita tes aja dulu klaksonnya apakah masih bagus apa enggak. Akinya kelihatannya lumayan baru kelihatannya ya. Oke, yang ini masih bagus. Ini harusnya pakai soket ya, atau pakai skun yang female biar nggak ada masalah. Oke, masih bagus juga. Kemudian kita akan cek ininya. Nah, kayaknya ini ya. Ini berkarat nih. Nah, kayaknya ini ya. Relaynya berkarat gini karena terus-terusan kehujanan kali. Nanti kita benerin aja, bikin jalur yang lebih
Oke, tapi saya mau tes dulu ini relaynya jalan apa enggak. Nah, untuk ngecek relay kita lihat kode ini ya. Nah, 85 kelihatan enggak? 85 ini dan 86. Ini kita kasih arus. Relaynya masih jalan. Masih ada suara cetak gitu ya. Tapi nggak tahu nih kontaktornya apakah masih bagus apa enggak. Ya mudah-mudahan sih masih bagus. Nah ini karena karat kali ya nih. Kadang jalan kadang enggak, itu karena karat. Untuk selanjutnya masalah speedometer. Ini ada karat ya di sini. Putus juga. Mungkin di sini masalahnya. Mungkin ya. Tapi biar pasti kita buka dulu aja. Mudah-mudahan cuma putus kabel speedo aja, tinggal ganti. Oh lah ini nggak ada nggak ada kabel dalamnya, nggak ada kabel speedonya. Saya buka yang atas deh. Nah untuk kabel speedonya ini udah saya lepas ya, kayaknya emang putus. Ini biasanya sih kalau di bawah nggak ada ya, ini kan bisa dicabut nih. Tapi ini susah nyabutnya. Coba kita pakai tang. Nah iya ya, putus. Harusnya ini bentuknya ya mirip kayak gini lah, nyambung ke gigi nanasnya. Nah ini gigi nanasnya masih bagus ya. Saya puter ini, yang di dalam masih ikutan muter. Oke, berarti dua nih belanjaannya. Yang pertama soket untuk relay, klakson. Ini nggak usah, kalau punya teman-teman nggak pakai relay nggak apa-apa ya. Ini karena dia pakai dua klakson, jadi pakai relay biar ngambil jalur listriknya yang kuat gitu dari aki langsung. Fungsinya relay itu. Lalu yang kedua kita belanja kabel speedo. Kalau ngetes ininya kayaknya masih bagus deh, soalnya kan kita saya tekan ini kadang masih jalan si klaksonnya. Kayaknya masalahnya di itu aja, di relay. Nah kemudian lampu engine check ya, saya mau cek nih apakah lampunya putus atau sengaja nggak dipasang. Ini engine check masih nyala sih, tapi kenapa nggak muter ya? Tapi kenapa nggak nyala sih engine checknya ya? Atau mungkin karena udah saking lamanya gitu, jadi dia nggak mau nyala. Oke lah, nggak apa-apa lah, yang penting ini nggak usah diganti. Nah kalau masalah yang tadi itu nggak perlu beli spare part ya, berarti saya cukup beli ini aja, soket untuk relay klakson dan kabel speedometer. Ya mari kita belanja dulu. Oke, saya udah belanja skun ininya ya, konektornya, soketnya. Tapi ininya kan karat banget nih. Kita bersihkan dulu pakai amplas. Ya, udah lumayan lah. Kita sekarang rangkai untuk kelistrikan klaksonnya. Untuk merangkai ini ya, sebenarnya udah banyak. Tapi ya saya sediakan lagi ini skemanya kayak gini ya. Kalau perlu di pause aja. Nah, sekarang saya mau ngerangkai kabel. Nah untuk rangkai kabel ini saya pakai caranya nggak cuma digulung-gulung ya, tapi disolder gitu, biar lebih kuat aja. Oke, sesuai skema yang tadi saya tunjukkan ya. Ini udah saya rangkai, dalam-dalamannya udah saya solder. Ini juga pakai skun. Paling yang belum pakai skun yang ini yang bawah, karena saya kehabisan skunnya. Kita cobain dulu ya. Untuk nomor 8586 nya kita sambungin sama jalur klakson yang lama. Lalu ini klakson yang atas.
ini untuk klakson bawah. Lalu positif negatifnya kita ambil dari aki. Kita model jepit dulu ya. Nah ini kalau untuk ngambil listrik, maksudnya pakai ini ya, pakai relay ya. Ini jangan pakai kabel kayak ginian ya teman-teman. Ini kabelnya terlalu kecil tuh, dan ini tuh nggak tahan panas. Kabel yang kayak gini nih terutama nih nggak tahan panas nih. Jadi gunakanlah kabel yang tebal-tebal ya, yang si tembaganya juga tebal. Kalau ini oke lah, segini masih cukup lah. Tapi kalau yang ini gampang gampang hancur. Jadi jangan pakai yang kayak gini ya. Oke, kita tes. Oke, klakson beres, tinggal saya rapikan. Tapi ini sebelum klakson bagian atasnya saya taruh, kita pasang ini dulu ya, kabel speedometer. Karena apa? Karena posisinya di sini nih, kehalang nanti sama klakson di situ kalau nggak dipasang sekarang. Oke. Bagian yang bawah yang ada bootsnya ya, ada ini. Oh ya, untuk teman-teman kalau ganti kabel ini aja sebenarnya nggak perlu lepas ini ya. Ini saya lepas soalnya sambil ngecek si gigi nanasnya. Oke, speedometer udah jalan lagi. Ini kenapa saya pakai ya, karena saya susah megangin untuk nunjukin speedometer jalan sama muter ban. Soalnya saya sendirian. Oh ya, motor ini kata teman saya baru servis setelah lebaran ya, dan saya lihat juga emang ini elemen filternya juga masih bersih. Jadi tadinya saya cek kali aja perlu ganti, ternyata masih bagus. Klakson udah, lalu speedometer udah. Ini ya teman-teman, inget kan kasus bodi Xeon yang goyang itu? Nah ini mending kalau Xeon jangan pakai ini ya. Jadi biar di sini aja nih, kalau mau gantung di sini aja, jangan di sini, nanti patah lagi malah berabe lagi. Oh ya teman-teman, ketika kita pasang kabel di daerah yang bergerak ya, maksudnya gini, dari stang ke bodi. Kalau dari bodi ke bodi itu nggak masalah ya. Kalau dari yang bergerak dari stang ke bodi, ini kita kasih agak banyak ya kabelnya. Jadi biar dia bisa gerak bebas, nggak ketekan-tekan gitu, nggak ketekuk-tekuknya terlalu ekstrim. Nah ini tadi saya kelupasin biar geraknya bebas. Ini juga kayaknya mau saya kelupasin daerah sini nih, biar gerakannya leluasa. Nah untuk kickstarter yang berisik ini kayaknya ada dua deh. Ini yang ngebentur ke sini nih kalau kelihatan. Ini kayaknya karena terlalu tinggi dia masangnya dulu. Tapi ini kalau terlalu rendah, ini ada bekas gesekan ke sini. Tebakan saya sih mungkin motornya pernah jatuh ke arah kiri ya, jadi si tuas ini nyangkut ke sini.
Nah ini sih saya harus lurusin dulu, nyari besi panjang dulu. Tapi untuk ininya udah saya potong, sama kayak video saya dulu ngejelasin gimana caranya biar ini nggak berisik ya. Kita tinggal pasang aja. Untuk bautnya saya masih pakai baut bawaan, tapi saya kasih grease di bagian ujung ini. Ini biar apa? Biar kita pas ngencenginnya itu bisa leluasa ya, lancar. Oke, udah kenceng. Nah, selanjutnya nyeting spion ya. Ini sebetulnya sih nggak ada aturan baku gimana cara nyeting spion ya. Tapi dari pengalaman saya, ini settingan paling enak itu nyetingnya kayak gini. Pertama kita longgarin dulu. Kalau Yamaha biasanya kebalik ya, yang sebelah kanan itu kebalik. Kalau ngelonggarin jadi gini, ke kanan. Nah, udah dilonggarin, kita atur bagian atas ini. Nah, kita atur bagian atas ini ya, ditekuk gini. Ini sampai paling mentoknya ya, sampai paling mentok. Soal atas atau bawah itu ya menyesuaikan aja. Dan setelah mentok kayak gini, baru kita setting ininya nih, gagangnya. Cobain ya. Nah, ini mentok kayak gini. Ini kan mentok ini ya, mentok kayak gini. Ini juga sama. Nah, setelah itu baru kita setting gimana ininya nih. Tapi yang bagian ininya ya, bagian depan belakang ininya, ini jangan diubah. Jadi udah aja mentok gini. Kalau atas bawah boleh, tapi gininya mentokin sampai sini. Lalu stangnya luruskan. Lalu kita lihat ke belakang, mata kita lihat ke belakang. Nah, menurut saya sih segini. Kita kencengin dulu. Nah, ini mungkin di kamera nggak kelihatan ya bedanya yang udah disetting sama yang belum. Tapi kalau dari pandangan saya, ini kan saya segini nih, ini mata saya segini. Nah, karena ini lebih jauh, jadi ketika saya lihat ke depan, misalkan gini ya, lagi jalan gini, terus saya pengen lihat spion tuh nggak harus terlalu banyak gitu gerakannya, udah kelihatan. Beda kalau sama yang kiri, ya mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau di kehidupan nyatanya ini tuh enak yang kayak gini, yang lebih jauh dari saya. Karena kalau makin dekat, leher itu jadi harus lebih nengok gitu ya. Harus lebih nengok. Tapi kalau ininya agak jauh ke sana, jadi dia udah langsung kelihatan, begitu saya nengok dikit udah langsung kelihatan. Nah, jadi gitu tips saya untuk nyeting spion, semoga bermanfaat. Nah, jadi segini ya perbaikan yang saya lakukan. Menurut teman-teman gimana untuk harga di atas 7 di bawah 8 ini dengan PR ya menurut saya sih minim. Apakah worth it? Kalau menurut saya sih worth it. Jadi tertarik juga pengen beli Xeon bekas. Ya mungkin di daerah teman-teman beda harganya ya. Ya semoga ini jadi referensi apa aja sih yang harus dibenerin gitu ya, atau bagaimana caranya benerin hal-hal yang sepele ketika kita dapet motor bekas. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir.